Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat kan? Dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu kembali di channel Cinta Belajar. Tetap pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 semester 1 dengan judul Konflik dan Integrasi dalam Kehidupan Sosial bersama saya, Subhan MPD. Nah, sebelum memulai pelajaran, hendaknya anak-anakku sekalian mempersiapkan alat tulis menulis. Silakan simak materi tersebut yang akan dipaparkan dalam video berikut ini. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas materi peran dan fungsi keberagaman budaya. Pada materi kali ini, kita akan bahas tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial budaya. Konflik dalam kehidupan sosial budaya. Perhatikan gambar demonstrasi kenaikan upah buruh terhadap perusahaan di daerah ibu kota Jakarta. Mengapa buruh melakukan demonstrasi? Demonstrasi tersebut tentu disebabkan perbedaan keinginan buruh dengan perusahaan atau majikan atas pengupahan yang berlaku. Demonstrasi ini merupakan salah satu contoh konflik dalam kehidupan masyarakat. Konflik menurut Robert M. Lawang adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antar satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperoleh sumber-sumber kemasyarakatan berupa ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Sedangkan menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Siapa saja yang dapat melakukan konflik? Tentu semua orang. Kalian mungkin pernah mendengar atau membaca berita tentang pertengkaran antar teman di sekolah. Kejadian ini digolongkan konflik antar individu. Adapun konflik antar majikan dan buruh dapat dimasukkan dalam kategori konflik individu dengan kelompok. Sedangkan contoh konflik antar kelompok dan kelompok yaitu pedagang kaki lima dengan para petugas ketertiban. Konflik bahkan dapat melibatkan dalam skala yang lebih luas. Konflik antar kelompok dan juga dapat berupa konflik antar suku bangsa atau antar negara. Sebagai contoh, perjuangan negara Palestina melawan penguasa Israel pada saat sekarang merupakan salah satu bentuk konflik antar negara. Mengapa terjadi konflik? Jawabannya tentu karena perbedaan. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Baik, kita akan bahas satu persatu faktor-faktor penyebab
konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Manusia adalah individu yang unik. Jangankan manusia yang berbeda, orang tua, suku, dan ras, manusia yang lahir dari satu rahim pun memiliki banyak perbedaan. Walaupun secara fisik sekilas sama, seperti dalam kasus bayi kembar, belum tentu pendirian dan perasaan kedua kembar tersebut sama. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Sebagai contoh, para siswa dalam satu kelasmu tentu berbeda tanggapannya ketika mendengar musik dangdut. Ada yang merasa terganggu karena suara gendangnya, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Perbedaan latar belakang budaya. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda, dalam lingkup yang lebih luas. Berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Sebab kriteria sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, atau bahkan berguna dan tidak berguna, sesuatu baik itu benda fisik maupun non-fisik bisa berbeda-beda. Perbedaan kepentingan. Perhatikan gambar di samping. Ada penolakan warga terhadap rencana pembangunan kelapa sawit. Namun, sebagai masyarakat tidak setuju karena khawatir lahan pertanian akan hilang, ganti rugi kurang jelas, dan berbagai alasan lain. Peristiwa ini menggambarkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah menghadapi berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Kalian tentu sering menentukan berbagai kasus pembangunan di sekitar tempat tinggalmu yang memicu konflik karena perbedaan sikap antar pemerintah dan warga. Perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perundang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Sebagai contoh, dalam kasus corona saat ini, ada ketentuan wajib memakai masker atau ada denda atas sanksi apabila warga tidak mematuhi protokol kesehatan. Tentunya hal ini bisa memicu konflik antar warga dengan pemerintah. Akibat-akibat konflik sosial. Perhatikan gambar Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya 1945. Pertempuran tersebut merupakan salah satu contoh akibat terjadinya konflik antar negara. Sekutu Belanda dan Indonesia adalah kelompok yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pertempuran yang menyebabkan ribuan pejuang Indonesia gugur tersebut tentu tidak muncul tiba-tiba, tetapi melalui berbagai pertentangan dan peristiwa-peristiwa lain. Peristiwa tersebut dapat menggambarkan salah satu akibat dari adanya konflik. Akibat-akibat konflik. 1. Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang keempat, rusaknya harta benda
dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Baik, kita akan membahas satu persatu mengenai akibat-akibat konflik sosial. Satu, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Dalam kasus peristiwa pertempuran Surabaya, para pejuang tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi, politik, dan sebagainya. Mereka bahu-membahu melawan Inggris dan sekutu. Terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, in-group solidarity, yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen. Kalian mungkin pernah konflik dengan temanmu yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Namun karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian berdua akhirnya saling memaafkan. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Rusaknya harta benda dan bahkan nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Akomodasi adalah salah satu proses usaha manusia untuk bisa meredakan atau menghindari konflik dalam rangka mencapai kestabilan. Sementara dominasi adalah suatu proses dari satu kelompok untuk menguasai kelompok lainnya dengan cara apapun. Bagaimana sikap individu atau kelompok sosial atas terjadinya konflik? Terdapat 5 cara yang biasa digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial. Yang pertama, menghindar. Yang kedua, memaksakan kehendak. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Yang keempat, tawar-menawar. Yang kelima, kolaborasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa dia tidak akan menang menghadapi konflik. Dalam hal ini, dia mengorbankan tujuan pribadi ataupun hubungannya dengan orang lain. Orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Memaksakan kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Karena itu, dia atau mereka berusaha menguasai lawan-lawannya dan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. Tujuan pribadinya dianggap sangat penting, sedangkan hubungan dengan orang lain kurang begitu penting. Tipe ini tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ia tidak peduli apakah orang lain menyukai dan menerima dirinya atau tidak. Ia menganggap bahwa konflik harus diselesaikan dengan cara satu pihak harus menang. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain.
Terdapat individu yang ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian atau harmoni, dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Ia khawatir apabila konflik berlanjut, seseorang akan terluka dan hal itu akan menghancurkan hubungan pribadi dengan orang tersebut. Ia mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan juga sebagian tujuannya. Kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai salah satu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan, ada baiknya dikerjakan tugas berikut ini. Pertama, tuliskan salah satu bentuk konflik antar negara. 2. Buat clipping yang menunjukkan konflik dalam kehidupan sosial. Demikianlah materi kita mengenai konflik dalam kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.